Kok cantik ya? Nah, tapi tegang nggak sih nanti jelasinnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan ibadah pada hari ini. Salam dan salam marilah sama-sama kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam bodoh hingga alam yang terang menderang dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Nah, izin kepada Ibu Dosen Ibu Dokter Ratna Syafidayanti, dan perkenalkan nama saya Gita Putra dari Departemen Fisika, dan rekan-rekan saya ada Dian Putri dan Aulia Badiusna. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang teori atom dan eksperimen para ilmuwan terhadap atom. Nah, langsung saja pada penjelasan akan disampaikan oleh Dian kepada Dian. Baiklah, yang pertama ada Demokritus. Eksperimen yang dilakukan Demokritus yaitu mengembangkan teori atom berdasarkan observasi sederhana tentang materi. Dia mengusulkan ide bahwa materi terdiri dari partikel tak terbagi yang sangat kecil yang dia sebut dengan atomos. Terus yang kedua yaitu John Dalton. Eksperimen yang dilakukan John Dalton yaitu percobaan tentang reaksi kimia dan pengukuran massa zat. Hasil penemuannya yaitu merumuskan teori atom yang lebih sistematis, yaitu satu, semua materi terdiri dari atom. Yang kedua, atom dari unsur yang sama itu identik. Yang ketiga, atom dari unsur yang berbeda bergabung membentuk senyawa. Yang keempat, reaksi kimia melibatkan penataan ulang atom, bukan penciptaan atau penghancuran atom. Dalton melakukan berbagai percobaan kimia seperti mengukur massa zat sebelum dan setelah reaksi kimia. Dari hasil percobaannya, ia menyimpulkan bahwa massa total zat sebelum dan setelah reaksi selalu sama. Hal ini menguatkan teorinya bahwa atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dalam reaksi kimia, melainkan hanya mengalami penataan ulang. Yang ketiga yaitu ada Michael Faraday. Eksperimen yang dilakukan oleh Michael Faraday yaitu mempelajari pengaruh listrik terhadap materi, termasuk elektrolisis dan induksi elektromagnetik. Penemuannya yaitu menemukan hubungan antara listrik dan materi yang menjadi dasar pemahaman tentang struktur atom. Eksperimen yang dilakukan Faraday yaitu dengan melewatkan arus listrik melalui larutan elektrolit. Ia mengamati bahwa zat yang terlarut dalam larutan tersebut terurai menjadi unsur-unsur penyusunnya. Faraday menyimpulkan bahwa listrik mengalami pengaruh terhadap materi dan bahwa atom memiliki hubungan dengan listrik. Terus selanjutnya itu ada J.J. Thomson. Eksperimen yang dilakukannya yaitu tabung sinar katoda, di mana sinar ditembakkan melalui tabung vakum. Penemuan yang dia temukan yaitu menemukan elektron partikel bermuatan negatif yang lebih kecil dari atom. Terus dia mengusulkan model atom plum pudding, di mana elektron tersebar dalam bola bermuatan positif. Thomson menggunakan tabung sinar katoda, sebuah tabung vakum dengan 2 elektroda di dalamnya. Ketika tegangan tinggi diberikan pada elektroda, sinar tampak memancar dari elektroda negatif menuju elektroda positif. Dengan menggunakan medan listrik dan magnet Thomson berhasil membelokkan sinar tersebut dan menghitung perbandingan muatan terhadap massa partikel penyusun sinar. Thomson menyimpulkan bahwa sinar tersebut terdiri dari partikel bermuatan negatif yang lebih kecil dari atom yang kemudian dinamakan dengan elektron. Terus Robert Millikan. Eksperimen yang dilakukan oleh Robert yaitu tetes minyak, di mana tetesan minyak bermuatan listrik digantung di antara 2 plat logam. Penemuannya yaitu mengukur muatan elektron secara akurat yang menjadi dasar untuk menentukan massa elektron. Dia melakukan eksperimen dengan menyemprotkan tetesan minyak ke dalam ruang di antara 2 plat logam yang bermuatan listrik dengan mengatur tegangan pada plat. Millikan dapat menggantung tetesan minyak di udara.
dengan mengukur muatan listrik yang diperlukan untuk mengimbangi gaya gravitasi pada tetesan minyak, Indika berhasil menentukan muatan listrik 1 elektron. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Badusna. Pada Aulia akan diserahkan. Yang kedua, selanjutnya ada Ernest Rutherford. Eksperimennya yaitu hamburan partikel alfa pada lempeng emas. Dia menemukan bahwa sebagian besar massa atom terkonsentrasi pada inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, sementara elektron mengorbit di sekitarnya. Penjelasan, Rutherford melakukan percobaan dengan menembakkan partikel alfa atau inti atom helium ke lempeng emas tipis. Sebagian besar partikel alfa menembus lempeng emas, tetapi sebagian kecil dibelokkan bahkan ada yang dibantulkan kembali. Dari hasil percobaannya, Rutherford menyimpulkan bahwa sebagian besar massa atom terkonsentrasi pada inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, sementara elektron mengorbit di sekitarnya. Selanjutnya ada Henry Moseley. Dia eksperimennya mempelajari spektrum sinar X dari berbagai unsur. Penemuannya yaitu menemukan bahwa setiap unsur memiliki jumlah proton yang unik berarti inti atomnya, yang disebut nomor atom. Di penjelasan, Moseley menggunakan sinar X untuk mempelajari spektrum emisi dari berbagai unsur. Dari hasil eksperimennya, Moseley menemukan bahwa frekuensi sinar X yang dipancarkan oleh suatu unsur berhubungan dengan jumlah proton di dalam inti atomnya. Kemudian ada Niels Bohr. Eksperimennya dia mempelajari spektrum emisi atom hidrogen. Kemudian mengusulkan model atom Bohr, di mana elektron bergerak dalam orbit melingkar di sekitar inti atom dan energi elektron dikuantisasi. Penjelasannya, Bohr mempelajari spektrum emisi atom hidrogen dan menemukan bahwa elektron dalam atom hidrogen hanya dapat menempati tingkat energi tertentu. Bohr menemukan model atom di mana elektron bergerak dalam orbit melingkar mengelilingi inti atom dan hanya dapat berpindah dari satu orbit ke orbit yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi dalam bentuk foton. Yang terakhir ada Erwin Schrödinger dan Louis de Broglie. Mereka bereksperimen untuk mengembangkan model atom mekanika kuantum dan menemukan penemuannya mengusulkan bahwa elektron memiliki sifat gelombang dan partikel dan elektron menempati orbital di sekitar inti atom, bukan orbit melingkar. Kemudian mereka mengusulkan bahwa elektron memiliki sifat gelombang dan partikel. Schrödinger mengembangkan persamaan gelombang untuk menggambarkan perilaku elektron dan atom. Persamaan Schrödinger ini menunjukkan bahwa elektron tidak bergerak dalam orbit melingkar yang pasti, melainkan menempati orbital yang merupakan daerah ruang di sekitar inti atom di mana kemungkinan ditemukannya elektron paling tinggi. Sekian, saya kembalikan kepada Anda. Baiklah, mungkin sekian presentasi kajian tentang teori atom dari berbagai para ilmuwan dan eksperimennya. Saya Giri Putra dan dengan saya ada Aulia dan Dian. Kami undur diri. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.